Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Wahai Sang Penyair, tentu engkau telah mendengar kisah dan kalimat yang berupa kisah dan cerita yang disampaikan secara turun-temurun, yaitu tentang Ratu Adil yang akan berkedaton dua, yaitu di Mekah dan di Tanah Jawa. Untuk itu akan kami jelaskan dan kami uraikan dengan penjelasan yang tidak tersebut dalam kitab, untuk memperjelas proses perjalanan yang sesungguhnya, seperti yang dimaksud dengan berkedaton dua, yaitu di Mekah dan di Tanah Jawa. Wahai Sang Penyair, sesungguhnya dengan begitu banyaknya gelar tersebut adalah merupakan tahapan-tahapan proses menuju penyempurnaan diri dari yang terpilih tersebut. Sebagaimana contoh, Satrio Piningit adalah gelar di mana dia menjalani lakon pingitan. Satrio Lelono adalah gelar ketika dia menjalani lakon pengembaraan. Buddha Angon adalah gelar ketika dia menjadi penerang dalam memperjelas lakon kehidupan akhir zaman. Ratu Adil adalah nanti saat dia sudah memenuhi takdir untuk menjalankan tugas di bumi Nusantara untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyuning Gusti adalah gelar ketika dia mencapai kesempurnaan dengan wahyu yang diturunkan dari Tuhan. Imam Mahdi adalah gelar imam akhir zaman, yaitu pada tahapan terakhir setelah dia menguasai zaman atas seluruh dunia dengan pemahaman yang sama sesuai yang Tuhan perintahkan kepadanya, yaitu saling asah, saling asih, dan saling asuh. Begitu pula dengan gelar-gelar yang lainnya yang dikatakan sebagai 1000 gelar, karena dia menjalani 1000 perjalanan dalam menggenapi kehendak Tuhan, dalam menyempurnakan kehidupan zaman akhir, menuju kemuliaan kehidupan, melebihi dari semua peradaban kehidupan yang sudah terjadi di muka bumi. Wahai Sang Penyair, mengenai tentang berkedaton dua, yaitu di Mekah dan di Tanah Jawa, adalah sebuah proses, baik itu secara gaib maupun secara lahir. Yang dimaksud proses secara gaib adalah bahwa sesungguhnya pada diri imam akhir zaman tersebut adalah suatu kebenaran tentang ruh kehidupan pada dirinya, adalah ruh yang dilahirkan dan diturunkan kembali atas kehendak Tuhan, yaitu ruhnya Sayyidina Hasan radhiyallahu an, putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang dikatakan oleh orang Jawa dengan sebutan Bagindo Ali. Ruh Sayyidina Hasan tersebut adalah dari masa kebesaran Islam, karena beliau adalah cucu dari Rasulullah Muhammad SAW.
Sedangkan dalam kelahirannya kembali pada zaman ini, Allah menghendaki bahwa ruh dia Sayyidina Hasan radhiyallahu an itu tetap melalui pertalian darah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap melalui nasab beliau sang Rasul, sehingga dikatakan bahwa Imam Mahdi itu adalah dari ahli baitku. Kemudian ruh Sayyidina Hasan itu di manakah dilahirkan? Wahai sang penyair, kami jelaskan kepadamu bahwa ruh Sayyidina Hasan itu diturunkan di tanah Jawa, yaitu di Nusantara. Namun demikian bahwa dia masih memegang penuh atas kitab nasab dirinya, dari dirinya hingga sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia adalah orang Nusantara yang dilahirkan dengan profil sebagai orang Nusantara. Itulah yang dimaksud dengan proses gaib antara Mekah dan tanah Jawa. Ruh dari dinasti masa kebesaran Islam, yaitu Mekah, sedangkan raga terlahir di bumi Jawa, Nusantara, sebagai keturunan dari Jawa, namun nasabnya terhubung kepada nasab baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sang penyair, kemudian proses yang terjadi secara lahir, yang dikatakan sebagai kakawin antara Mekah dan Jawa, yaitu bahwa tahapan-tahapan kekuasaan yang akan dia lakukan adalah melalui tahapan pemerataan kemakmuran untuk Nusantara, keadilan untuk rakyat Nusantara, kemudian merambah sampai di seluruh penjuru dunia sebagai tataran dunia baru yang adil dan makmur, sebagai zaman peradaban umat akhir zaman. Namun demikian perlu kami perjelas kepadamu, wahai sang penyair, bahwa yang kami sampaikan itu adalah landasan garis besarnya akan kejadian yang dimaksud dengan berkedaton dua, yaitu Mekah dan tanah Jawa. Akan tetapi perlu engkau ketahui bahwa kami hanya sebagai perawi dan meluruskan serta menjelaskan sesuatu yang belum terang agar menjadi jelas semuanya. Perihal mengenai perjalanan kejadiannya secara detail, maka tentu saja bahwa semuanya berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Bahkan mengenai tahapan-tahapan tersebut, juga yang sesungguh-sungguhnya bahwa kerahasiaan itu ada pada kekuasaan Tuhan yang Maha Mengatur. Namun berkaitan dengan perihal tentang ruh Sayyidina Hasan radhiyallahu an yang dilahirkan kembali itu adalah sebuah kebenaran dan kepastian, karena hal itu adalah sesuatu hal yang telah terjadi dan telah terlaksana. Selanjutnya akan kami jelaskan kepadamu, wahai sang penyair, sebuah kalimat leluhur pula yang dikisahkan secara turun-temurun pula, yaitu tentang kalimat sesuk yen wis tumeka titi wancine, kiblat pindah nang tanah Jawa.
Besok kalau sudah sampai pada waktunya, maka kiblat akan pindah ke tanah Jawa. Jika dalam hal kalimat tersebut tidak dijelaskan dan diterangkan secara benar, maka akan memunculkan sebuah penafsiran yang salah dan keliru, sehingga bisa menimbulkan sebuah persoalan yang baru. Untuk itu akan kami jelaskan dan kami terangkan dengan penafsiran yang benar atas kalimat tersebut yang telah disampaikan oleh para leluhur pada masanya waktu itu, yang tidak disertai dengan penjelasannya. Wahai sang penyair, sesungguhnya kiblat Ka'bah yang berada di Mekah itu adalah kiblat umat Islam yang risalahnya dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan di sana pula bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dimakamkan. Kemudian berkaitan dengan perjalanan akhir zaman, tentang khalifah akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi, yang dilahirkan di tanah Jawa Nusantara ini. Maka seiring waktu, setelah beliau yang terpilih tersebut mencapai usia penetapan wahyu, terutama berkaitan dengan wahyu Nur Muhammad, maka sesungguhnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dalam sisi gaibnya adalah berkedaton di Mekah dan di tanah Jawa, yaitu Nusantara. Beliau berkedaton di Mekah sebagai simbol risalah yang dibawanya adalah Islam. Sementara itu bahwa di akhir zaman ini, beliau pun harus mendampingi yang terpilih sebagai imam akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi di bumi Nusantara, sehingga dikatakan berkedaton di tanah Jawa. Itulah yang kami katakan sebagai penjelasan tentang berkedaton di Mekah dan di tanah Jawa, yaitu Nusantara. Sedangkan yang dimaksud dengan berkedaton di Mekah dan di tanah Jawa Nusantara dalam sisi lahiriah, yaitu saatnya nanti yang terpilih sang Imam Al-Mahdi itu telah muncul secara nyata di hadapan umat semuanya dengan bukti-bukti yang jelas dan nyata pula. Jika dia yang terpilih itu sudah muncul, maka yang dikatakan berkedaton di Mekah itu adalah bahwa simbol atau kiblatnya umat Islam adalah tetap pada Ka'bah yang berada di Mekah. Sedangkan yang dimaksud dengan berkedaton di tanah Jawa Nusantara adalah karena lahirnya imam akhir zaman itu berada di Nusantara, maka di tempat kelahirannya itu pada suatu saat akan dibuat istana yang megah sebagai tanda bahwa kekuasaan imam akhir zaman itu dimulai dari tempat ia dilahirkan hingga berkuasa sampai di penjuru dunia. Dan di tempat itulah Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Dan pada saatnya nanti pula akan ditunjukkan bukti prasasti batu yang ada bekas telapak kakinya Nabi Adam alaihissalam. Jika semuanya sudah terbukti dengan nyata, maka banyaknya jumlah orang yang ingin melihat dan mendatangi tempat tersebut, layaknya sama dengan orang pergi berhaji, maka dikatakan sebagai berkedaton
di tanah Jawa Nusantara. Awal dan akhir bertemu dalam satu titik dan satu tempat, yaitu Jawa Nusantara, tempat bertemu berkahnya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penutup segala kenabian, dengan kelahiran Khalifah akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi di tanah Jawa Nusantara. Nabi Adam adalah manusia pertama, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi. Semuanya akan diawali dan diakhiri di satu tempat yang sama, yaitu kelahiran Khalifah akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Semua penjelasan yang kami sampaikan ini telah memperjelas tentang berkedaton dua di Mekah dan di Jawa Nusantara, serta memperjelas pula tentang bahasa kiblat yang berpindah ke tanah Jawa Nusantara, yang sesungguhnya adalah siloka, yang tidak dijelaskan pada masanya dulu. Marilah semuanya kita menunggu dalam waktu yang sebentar lagi. Maka hadis Rasul tentang Imam Mahdi, kitab-kitab tanah Jawa, dan dari yang lainnya tentang pemimpin akhir zaman, agama-agama yang meyakini tentang kehidupan akhir zaman, akan segera terjadi, menyibak misteri dari kisah ribuan tahun lamanya. Sedemikian banyak pengakuan dan keakuan, membuat kebenaran tetap dalam misteri yang tak terjangkau. Ketika kebenaran itu belum terwujud, ketika yang benar-benar pilihan itu belum dimunculkan secara nyata, maka janganlah saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Anggaplah masing-masing tetap benar sebagai yang terpilih, karena sebentar lagi kebenaran yang paling benar itu akan terbuktikan. Demikian amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.